Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan, nama saya Yanti Kusuma Wardani SPD. Saat ini saya bertugas di SD Negeri 4 Karangsambung, Kecamatan Ciberem, Kota Tasikmalaya. Setiap siswa yang berada di kelas kita adalah individu yang unik. Mereka memiliki kemampuan, minat, dan gaya belajar yang berbeda-beda. Sebagai seorang guru, saya memiliki tugas dan tanggung jawab dalam merancang dan melaksanakan pembelajaran yang kreatif, inovatif, dan bisa mengakomodir semua kebutuhan belajar murid. Itulah alasannya kenapa saya harus menerapkan strategi pembelajaran berdiferensiasi. Langkah pertama, saya melaksanakan asesmen diagnostik kognitif, dan asesmen diagnostik non-kognitif. Hasil asesmen diagnostik kognitif menunjukkan bahwa 9 orang murid memiliki pemahaman tinggi, 8 orang murid memiliki pemahaman sedang, dan 8 orang memiliki pemahaman rendah. Selain itu, murid yang belum bisa membaca sebanyak 7 orang. Sementara hasil asesmen diagnostik non-kognitif menunjukkan bahwa murid terbagi ke dalam 3 gaya belajar, visual, auditori, dan kinestetik. Langkah-langkah yang saya lakukan untuk memenuhi kebutuhan belajar siswa, diantaranya yang pertama melakukan kajian literatur, mencari informasi melalui berbagai sumber, diantaranya saya memanfaatkan teknologi AI dalam platform Merdeka Mengajar atau PMM dan ChatGPT untuk mencari referensi modul ajar berdiferensiasi dan memodifikasinya sesuai dengan kebutuhan. Yang kedua, saya mencari sumber inspirasi terkait media pembelajaran yang menarik dari sosial media seperti TikTok, IG, YouTube, dan lain-lain, sehingga saya mengenal media pembelajaran interaktif yakni EducaPlay, ProgiJam. Kemudian saya merancang pembelajaran yang kreatif, inovatif, dan tepat menggunakan model PBL. Menyambut murid sebelum masuk kelas adalah salah satu langkah sederhana namun sangat berdampak dalam menciptakan lingkungan belajar yang positif dan mendukung. Tujuan utama dari kegiatan ini adalah membangun hubungan yang lebih erat antara guru dan murid. Dengan menyambut murid di pintu kelas, guru memberikan kesan bahwa setiap anak diterima dengan hangat dan dihargai sebagai individu. Ini membantu menumbuhkan rasa aman dan nyaman dalam diri murid, sehingga mereka lebih siap secara emosional untuk belajar. Duduk siap. Siap beri salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdoa mulai. Sebelum belajar, kita akan menyanyikan dulu lagu nasional Garuda Pancasila. Ibu mau cek dulu kesiapan kalian. Coba cek di kolong bangkunya ada sampah atau enggak. Oke, Ibu cek konsentrasinya. Tepuk pagi, tepuk siang, tepuk malam. Ya, jangan kena kalau malamnya harus hening karena malam itu hening. Oke. Iya. Siapa yang hari ini tidak hadir? Oh iya, Keisha aja sakit ya? Masih sakit? Kita doakan mudah-mudahan teman kita Keisha segera diberi kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Siswa kelas 2 apa kabarnya? Siapkah kalian untuk belajar? Siap. Oke. Coba kalian lihat ke slide ya, ke sini ya. Coba. Nah, Ibu mau mengajak kalian untuk memikirkan sesuatu. Pertanyaan pemantik buat kalian ya. Jika kalian menemukan masalah dalam kehidupan sehari-hari, apa yang akan kalian lakukan? Cung, yang bisa angkat tangannya. Iya, apa Raka? Bagus jawabannya. Nah, harus dibereskan atau diselesaikan ya. Tujuan pembelajaran hari ini 1. Ibu harap kalian akan dapat mengidentifikasi bilangan sampai 20. Kalian lagi suka gambar kan? Lagi suka gambar?
Nah, Ibu punya masalah. Nih, contoh masalahnya. Coba kalian lihat. Gibran mempunyai 45 gambar. Ini kita akan belajar sekaligus bermain bersama. Apakah kalian siap? Fani. Ya, Fani. Kamila. Ya, Kamila. Terus Alifa. Ya. Tika. Dalam pembelajaran ini, saya menggunakan pendekatan pembelajaran berdiferensiasi, model pembelajaran problem based learning atau PBL, dan pemanfaatan media interaktif EducaPlay Froggy Jumps. Dalam pembelajaran berdiferensiasi ini, saya melakukan modifikasi konten, proses, dan produk. Modifikasi konten pembelajaran diterapkan agar bisa mengakomodir berbagai gaya belajar murid, diantaranya berupa gambar untuk memfasilitasi murid dengan gaya belajar visual, video untuk murid dengan gaya belajar auditori atau audiovisual, dan manipulasi benda konkret untuk mengakomodir murid dengan gaya belajar kinestetik. Modifikasi proses dilaksanakan dengan cara membagi kelompok sesuai kebutuhan dan pemahaman murid, serta modifikasi produk berupa LKPD yang berbeda dari setiap kelompok yang nantinya akan dipresentasikan di depan kelas. Hasil diskusi kalian ya. Untuk kelompok 3 diwakili oleh Ananda Aisyah Nuhan. Silakan. Kasih lagunya yang siap adik. Siap Sebagai bagian dari evaluasi proses pemecahan masalah dan penguatan konsep, saya memperkenalkan EducaPlay Froggy Jumps, sebuah game edukatif yang menggabungkan penjumlahan dengan permainan visual. Dalam game ini, murid harus membantu katak melompat ke daun teratai dengan memilih jawaban penjumlahan yang benar. Kegiatan pembelajaran ditutup dengan doa sesudah belajar dan melakukan refleksi oleh murid terhadap pembelajaran hari ini. Banyak murid yang merasa senang setelah mengikuti pembelajaran dengan game interaktif Froggy Jump. Guru juga berkolaborasi dengan orang tua murid dengan memberikan tugas melalui grup WhatsApp yang dikerjakan di rumah sebagai penguatan latihan. Aku tadi belajar matematika sama Ibu Yanti, perasaannya senang. Jadi bermain, bisa belajar matematika, main lompat kodok, kocok, tebakan. Untuk pembelajaran matematika di kelas 2 saat ini yang Bu Yanti ajarkan menurut saya sudah baik. Apalagi pengerjaannya sekarang menggunakan teknologi sehingga anak-anak dalam mengerjakannya lebih mudah dan semangat. Pembelajaran yang sudah Bu Yanti lakukan terhadap pembelajaran matematika di kelas 2 khususnya menurut saya sudah sangat baik karena sudah berinovasi, memakai teknologi. Kemudian juga tadi Bu Yanti sudah menerapkan pembelajaran yang berdiferensiasi sehingga semua peserta didik bisa melaksanakan pembelajaran matematika dengan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebagai Kepala Sekolah SD 4 Karangsambung, Ibu ucapkan kepada Ibu Guru kelas 2, Ibu Yanti, Ibu acungkan jempol. Dia adalah guru yang hebat. Mudah-mudahan anak-anak kelas 2 SD 4 Karangsambung lebih hebat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejatinya, pembelajaran berdiferensiasi dapat mengakomodir segala kebutuhan murid yang beragam, sehingga dapat menciptakan pembelajaran yang efektif, bermakna, dan menyenangkan bagi murid.